Pada video kali ini kita akan membahas tentang bentuk akar pada suatu bilangan. Apakah kalian ingat dengan teorema Pythagoras yang kalian pelajari ketika di kelas 8? Jadi, teorema Pythagoras itu seperti ini. Pada suatu segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan C ya. Jadi, C ini di sisi miringnya, maka berlaku teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat sisi miring pada suatu segitiga siku-siku itu adalah jumlahan dari kuadrat sisi-sisi yang lain. Jadi kalau di sini misalkan C sebagai sisi miringnya, maka C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Jadi penjumlahan kuadrat sisi-sisi yang lain. Nah, sekarang jika kedua ruas itu kita akarkan, itu kan kalian akan menemukan cara untuk menentukan panjang sisi miringnya saja, yaitu C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi panjang sisi miring itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, penjumlahan dari kuadrat masing-masing sisi yang lainnya. Dengan cara yang sama nanti kalian akan menemukan bahwa panjang sisi A itu adalah akar dari C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat, dan panjang dari sisi B pada segitiga tersebut adalah akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Di sini kita tidak akan banyak membahas teorema Pythagoras ya. Di sini saya harapkan kalian mengamati bahwa bentuk akar itu dapat muncul ketika kalian mengoperasikan suatu bilangan kuadrat. Lalu bagaimana cara mendapatkan akar kuadrat dari suatu bilangan? Perhatikanlah permasalahan berikut ini. Aira mempunyai selembar kain berbentuk persegi dengan luas 14.400 cm persegi. Jadi bayangkan, ini ada selembar kain yang dimiliki oleh Aira, itu luasnya adalah 14.400 cm persegi ya, luas kain ini semuanya. Nah, sekarang untuk mempercantik taplak, Aira akan menambahkan renda di sekeliling taplaknya. Berapa meter panjang minimal renda yang diperlukan? Jadi di sekelilingnya itu akan diberikan renda-renda. Nah, di sini ya, di sekeliling kain ini, kain taplak ini. Ada 4 sisinya ya. Itu yang sama panjangnya karena ini merupakan persegi. Nah, sekarang untuk menentukan panjang minimal rendanya kan kita perlu menghitung berapa keliling persegi ini. Ya, kita belum tahu kelilingnya, hanya tahu luasnya adalah 14.400 cm persegi. Untuk menentukan berapa kelilingnya, kita belum tahu berapa panjang sisinya. Jadi ini kalau misalkan panjang sisinya saya misalkan sebagai A, maka di sini juga A panjangnya ya, karena persegi ini sama panjangnya. Nah, sekarang luas persegi itu kan sisi kali sisi ya, atau A kali A, atau A kuadrat ya, A kali A ya, sama dengan 14.400 cm persegi. Ini cm persegi ya, atau A kuadrat sama dengan 14.400. Kita perlu mengakarkan di kedua ruas untuk menentukan nilai A-nya. Jadi A kuadrat sama dengan 14.400 itu kita perlu berikan tanda akar di kedua ruas ya. Nah, di sini akar dari A pangkat 2 itu adalah A saja, dan akar dari 14.400 berapa? Saya tuliskan dulu dalam bentuk akar dari 14.400 ya. Nah, di sini tugas kalian itu adalah menemukan bilangan A, sehingga jika dikalikan dengan bilangan itu sendiri hasilnya adalah 14.400 ya. Berapakah A-nya? Kita akan temukan nanti bahwa A-nya itu adalah 120. Kenapa 120? Karena 120 kali 120 itu adalah sama dengan 14.400
400 ya, atau 120 kuadrat itu adalah sama dengan 14.400. Dengan demikian, Aira harus menyediakan renda dengan panjang 4 kali 120 cm ya. Ini kan sudah ketemu. Tadi panjang sisinya adalah 120 cm. Maka kelilingnya adalah 4 kali sisinya. 1, 2, 3, 4 ya. 4 kali 120 adalah 480 cm ini ya. Atau mungkin jika dijadikan meter itu menjadi 4,8 meter. Lalu bagaimana cara kira-kira memperkirakan nilai dari suatu akar? Misalnya seperti ini. Jadi apakah kalian bisa memperkirakan nilai dari akar 5? Nah, akar 5 berapa? Nilai akar yang paling dekat dengan akar 5 itu mungkin akar 4 ya, yang paling sederhana. Akar 4 kalian tahu itu nilainya adalah 2. Karena 2 kali 2 itu adalah 4. Kemudian ini ada akar 5, akar 6, akar 7, akar 8, akar 9 yang kita tahu selanjutnya ya. Itu adalah sama dengan 3. Karena 3 kali 3 adalah 9. Nah, nilai dari akar 5, 6, dan 7, dan 8 ini akan berada di sekitar atau di antara nilai dari 2 dan 3 ya, mungkin sekitar 2 komaan. Kalian bisa menggunakan kalkulator untuk menghitung nilai pasti dari akar 5. Nah, sekarang untuk pertanyaan nomor B, apakah negatif 6 juga merupakan nilai dari akar 36? Di sini meskipun negatif 6 kali negatif 6, ini saya berikan tanda kurung ya biar tidak bingung, itu sama dengan 36. Itu bukan berarti bahwa akar 36 itu sama dengan negatif 6 ya. Jadi akar 36 itu tidak sama dengan negatif 6. Kenapa begitu? Karena akar kuadrat dari 36 ini haruslah suatu bilangan yang positif ketika bilangan yang diakarkan itu positif. Oleh karena itu, akar dari 36 itu hanyalah 6 saja. 6 kali 6 kan 36 ya. Sudah positif semua. Dan bukanlah negatif 6 sebagai akar dari 36. Tadi kita telah melihat bagaimana menentukan akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari suatu bilangan. Sekarang kita akan coba melihat bagaimana cara untuk mendapatkan akar pangkat n dari suatu bilangan. Jadi misalkan diketahui volume suatu kubus itu adalah 64 cm kubik. Berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Jadi kalian ketahui bahwa untuk rumus volume itu adalah sisi kali sisi kali sisi ya, atau dalam kasus ini dimisalkan panjang rusuk tersebut adalah K, maka volume rusuk tersebut adalah K kali K kali K, itu sama dengan 64 cm kubik. Nah, sekarang K pangkat 3 ya, ini kan perkalian berulang ya, perpangkatan, itu sama dengan 64. Maka untuk mendapatkan panjang sisinya atau panjang rusuk tersebut, itu kita perlu akar pangkat 3 ya. Ini pangkat 3. Kalau tadi kan akar kuadrat itu tidak ada tanda 2 di sini. Kita sudah sepakati secara bersama untuk bilangan akar kuadrat. Nah, sekarang untuk akar pangkat 3 kita perlu menuliskan di sini angka 3-nya. Nah, itu akar pangkat 3 dari 64 ya, yang ini. Kita akan peroleh nilai K itu adalah sama dengan 4. Kenapa begitu? Karena ketika kalian masukkan sini 4 kali 4 kali 4 itu akan sama dengan 64. Jadi kita telah peroleh bahwa panjang rusuk kubus tersebut adalah 4 cm. Nah, sekarang perhatikanlah juga contoh berikut ini di bawah ini. Negatif 2 pangkat 5 itu adalah negatif 2 kali negatif 2. Ini berulang sebanyak 5 kali ya. Dan hasilnya adalah negatif 32. Sehingga akar pangkat 5 dari negatif 32 itu adalah negatif 2. Nah, tadi kan kita telah menyatakan bahwa
akar dari suatu bilangan itu adalah positif ketika di sini bilangannya itu positif ya. Ketika bilangannya negatif dan akar pangkat n-nya adalah bilangan ganjil, kita bisa mendapatkan hasilnya itu berupa bilangan negatif. Jadi kalau misalnya seperti ini di bawahnya, ketika 3 pangkat 4 atau 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81, itu kita dengan jelas menentukan bahwa akar pangkat 4 dari 81 itu adalah 3. Ya, alasannya karena ini 3 kali 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 4 itu adalah sama dengan 81. Nah, sekarang coba lihat ini. Apakah sekarang akar pangkat 4 dari 81 itu sama dengan negatif 3? Apakah kalian bisa menjelaskan apakah ini pernyataan yang benar atau salah? Pada bagian akhir ini, saya harapkan kalian selalu mengingat ini. Jadi, akar pangkat n dari suatu bilangan itu ada dua hal yang perlu kalian ingat. Yang pertama, jika a tidak negatif, maka akar pangkat n dari a yang bernilai b itu ada jika dan hanya jika b pangkat n sama dengan a dan b juga tidak negatif. Ya, dengan ini kita bisa mengetahui bahwa akar pangkat 4 dari 81 itu hanyalah 3 dan bukanlah negatif 3. Ya, kenapa begitu? Karena ini 81 itu kan tidak negatif. Maka hasil akarnya juga merupakan harusnya bilangan yang tidak negatif. Selanjutnya, hal kedua yang perlu kalian ingat adalah jika kalian mengakarkan bilangan negatif atau A-nya negatif dengan N-nya itu ganjil, contohnya seperti tadi, akar pangkat 5 dari negatif 32, ya, jadi ini yang kalian akarkan negatif, dan N-nya atau akar pangkat N-nya itu bernilai ganjil, 5 kan bilangan ganjil ya, maka itu jawabannya adalah suatu bilangan B jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Di sini itu boleh kalian menjawab bahwa akarnya adalah negatif 2. Jadi seperti itu. Pastikan kalian menyadari yang kalian akarkan itu adalah suatu bilangan yang negatif atau yang tidak negatif.